Ada 5 variabel ya yang ada di masing-masing negara. Apakah perang ini akan terus berlanjut atau akan berakhir? Apa 5 variabel itu? Pertama adalah stamina untuk terus berperang. Apakah ada atau tidak? Baik itu dari sisi alutsista, dari sisi pasukan, dari sisi anggaran. Kalau misalnya masih mereka staminanya kuat terus gitu ya bisa lama. Tapi kalau tidak, ya mungkin akan segera berakhir. Yang kedua adalah dukungan dari publik di dalam negeri. Ya kan? Saya ambil contoh misalnya di Amerika Serikat. Nah itu dia. Iya, banyak publik yang tidak setuju dengan perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena apa? Ini bukan untuk kepentingan Amerika Serikat, tapi ini kepentingan Israel. Jadi bukan America first, tapi sekarang Israel first. Gitu, yang didengungkan oleh masyarakat yang nggak setuju dengan perang. Nah, tinggal kan kita lihat nih seberapa luas. Lalu kemudian bagaimana Partai Demokrat bersikap misalnya dan Partai Republik. Karena yang paling ditakuti oleh Trump itu midterm election. Kalau Kongres nanti akan dipenuhi oleh Partai Demokrat gitu ya. Takutnya mereka akan mengimpeach dan mengganti ya dengan harapan perang itu harus selesai gitu ya. Sementara kalau di Israel justru mereka tambah kuat karena partai oposisinya mengatakan bahwa kita akan berada di belakang Netanyahu karena ini berhadapan dengan musuh bersama kita. Kalau di Iran justru dukungan masyarakat kelihatannya setelah Ali Khamenei meninggal itu semakin kuat. Ya. Nah, jadi dukungan dari masyarakat itu kita harus lihat seperti apa. Tapi dukungan masyarakat misalnya di Iran kalau diserang terus dan dia warga sipil yang kena, mungkin dia minta udahlah nggak usah kita nggak usah terus-terusan perang karena kami yang akan jadi korban. Kita nggak tahu, tapi kita harus bisa melihat variabel itu. Variabel yang ketiga adalah bagaimana sikap dari negara-negara di sekitar. Ya, kalau misalnya negara-negara seperti Inggris, tadi kita bahas ya, Perancis mau mendukung gitu ya. Bagaimana nanti Rusia, bagaimana nanti Cina. Nah, karena kalau misalnya mereka semua terlibat, banyak negara yang terlibat, maka perang ini akan lebih panjang lagi dan akan lebih eskalasinya lebih besar dan melibatkan banyak negara. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah, nah ini yang penting nih. Ada nggak yang mau jadi mediator? Nah, kalau udah mulai panjang ya, kalau misalnya nggak ada yang mau jadi mediator, kan nggak mau masing-masing kehilangan muka. Jadi ya perang ya terus walaupun ya kayak Rusia dengan Ukraina kadang-kadang diserang, kadang-kadang enggak gitu, panjangnya enggak, on off ya gitu kan. Nah seperti itu. Jadi ini mediator ini penting. Ya. Dan terakhir ya kalau yang terakhir ini ya sebenarnya bagaimana dari sikap dunia, ya kan? Karena begini, tentu perang yang ada ini akan berdampak tidak hanya ke level negara, tapi ke level rakyatnya, rakyat dunia. Ya, mungkin misalnya ada warga Amerika, warga Israel datang ke Indonesia atau ke negara tertentu, mereka marah sama Trump atau sama Netanyahu, tapi dilampiaskan ke warganya. Demikian juga dari negara lain marah sama Iran yang nggak tahu apa-apa. Mungkin Islam fobianya akan lebih tinggi lagi karena mengidentikan bahwa Iran itu adalah Islam begitu kan. Nah ini kan membuat kemudian ya saya nggak tahu ya reaksi yang sangat luar biasa dari masyarakat dunia. Masyarakat bukan dalam konteks negaranya ya, tapi secara keseluruhan. Dan ini yang akan menentukan perang ini seperti apa. Kita tidak ingin bahwa perang ini sampai level ke masyarakat, terus di antara masyarakat terjadi konflik horizontal, ya, yang tidak bisa tertangani, ya ini sih sama aja kita sudah mengarah ke kiamat. Nah ini yang harus dicegah. Harapan saya pemimpin-pemimpin dunia ini semakin rasional melihat masyarakatnya seperti ini, lalu mereka mengatakan, udah kita harus hentikan perang ini. Nah saya nggak tahu nanti mungkin ada kali yang berani melawan Amerika Serikat.